Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Area di balik pintu batu itu adalah dunia yang gelap gulita, tanpa cahaya. Kegelapan pekat ini tampak agak menakutkan. Lindong menatap dunia yang gelap gulita sebelum bertukar pandang dengan Yan. Keduanya sedikit mengernyit. Jelas, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. "Ayo masuk," Yan berkata dengan lembut. Dia memimpin dan masuk lebih dulu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong segera mengikutinya dari belakang. Pada saat ini, jelas bahwa mereka tidak bisa kembali terlepas dari masalah apapun yang akan mereka hadapi. Keduanya bergegas memasuki dunia yang gelap gulita itu. Kemudian, mereka bergerak tanpa tujuan di dalamnya. Cahaya redup terpancar dari dalam tubuh mereka dan mengeluarkan kegelapan yang agak dingin dan pahit. Keduanya maju ke depan. Langkah Yan terhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat dunia gelap yang tampaknya tak berujung ini. Ekspresi dingin dan tegas langsung melintas di langit. "Metode ini, setelah bertahun-tahun, kalian semua tidak berubah, ya?" Teriakan dingin Yan menyebar ke seluruh dunia yang gelap gulita ini. Cahaya putih yang cemerlang dan hangat muncul ketika suaranya terdengar dan menyembur keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Setelah cahaya putih menyebar, kegelapan di seluruh dunia seperti salju yang bertemu dengan matahari yang cerah, karena menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Mata Lindong menunduk saat kegelapan itu menghilang. Tak lama kemudian, matanya mengecil, Kegelapan di bawah menghilang dan pemandangan mengejutkan muncul di depan mata Lindong. Itu adalah lautan kegelapan yang kental. Sementara itu, lautan itu dipenuhi dengan aura jahat yang menakutkan dan mengejutkan. Ada banyak pilar batu besar di lautan kegelapan dan ada berbagai bentuk benda-benda suci yang mengambang di atas pilar-pilar batu itu. Namun, benda-benda suci ini benar-benar gelap dan tetesan cairan hitam kental terus menetes ke bawah, sebelum meluncur turun dari pilar dan mengalir ke lautan kegelapan. Pemandangan ini memang sangat aneh. Mata Lindong menyipit saat dia menatap lautan kegelapan ini. Dia bisa merasakan aura jahat yang menakutkan dari dalam. Selain itu, kejahatan semacam ini cukup berbintik-bintik. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh Raja Imo. "Apa ini? Di mana istana ilahi misterius?" Lindong bertanya dengan lembut. Wajah Yan juga berubah cukup jelek saat ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke titik di tengah pilar batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lindong melihat ke atas dan melihat bahwa sebenarnya ada banyak rantai hitam yang menyebar dari bagian bawah pilar. Mata Lindong mengikuti rantai hitam itu. Akhirnya, dia melihat sosok cahaya redup di tengah lautan kegelapan. Sosok cahaya itu hanya seukuran bayi dan banyak rantai hitam melilitnya, sampai tidak bisa bergerak lagi. Jejak ki hitam juga terus mengikisnya. Itu adalah roh senjata istana ilahi misterius? Mata Lindong mengeras. Sosok bercahaya itu tampak seperti bayi. Namun, kedua matanya tertunduk. Alisnya yang awalnya putih bersih juga telah terkontaminasi oleh ki hitam. Mengapa menjadi seperti ini? Mata Lindong tampak serius. Dari apa yang terlihat, sepertinya istana ilahi misterius telah terkikis oleh Yimoki. Ini adalah Tentosat Demon Eroding Arai. Sebuah formasi besar yang terbentuk dari ki 10.000 Yimo. Sangat sulit untuk dihadapi, Yan berkata perlahan. Susunan pengikisan 10.000 iblis? Lindong mengerutkan kening. Matanya melihat ke bawah. Tempat ini, mengapa ada begitu banyak Yimo? Lindong berhenti setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap banyak benda suci berwarna hitam di atas pilar batu. "Ini semua adalah benda-benda suci yang pernah membunuh Yimo," kata Yan lembut. Namun, saat membunuh Yimo, benda-benda itu juga terkontaminasi dengan jejak aura Yimo. Istana ilahi misterius kemungkinan berencana untuk memurnikan benda-benda suci ini. Namun, tidak terduga bahwa Ki Yimo telah berkumpul menjadi sebesar itu. Lagi pula, ia sudah lupa. Benda-benda suci lainnya telah terkontaminasi oleh aura Yimo karena mereka telah membunuh Yimo sebelumnya. Namun, ia juga mengalami nasib yang sama. Selain itu, Istana Suci Misterius memiliki kekuatan penyegelan dan telah menyegel Raja-Raja Yimo sebelumnya.
Raja-raja Yimo itu akhirnya menghilang karena erosi dari segel tersebut. Meskipun demikian, sedikit kesadaran mereka tetap tersembunyi jauh di dalam. Kau telah bertarung dengan Yimo sebelumnya dan seharusnya menyadari betapa tidak normal dan kuatnya kekuatan hidup makhluk-makhluk yang penuh kebencian itu. Lindong mengangguk dengan ekspresi serius. Bahkan King Zi tidak dapat membunuh Raja Tianming sepenuhnya meskipun telah mengaktifkan King Destroying Heavenly Plate dengan kekuatan tahap reinkarnasinya. Kekuatan hidup mereka memang mengerikan. Apakah maksudmu ketika Istana Ilahi Misterius mencoba memurnikan benda-benda suci yang telah terkontaminasi oleh Yimo Qi, kesadaran Raja Yimo yang tersembunyi di dalam tubuhnya juga muncul untuk menimbulkan masalah, sehingga akhirnya mendarat ke kondisi ini? Yan mengangguk. Dia mendesah pelan. Awalnya, benda-benda suci yang terkontaminasi ini bisa saja ditinggalkan dan dibiarkan menghilang seiring berjalannya waktu. Namun, orang keras kepala ini tidak mau melakukannya. Sedikit keterkejutan melintas di mata Lindong. Istana Ilahi Misterius ini benar-benar memiliki emosi seperti manusia. Sepertinya meskipun kecerdasannya lebih rendah dari Yan, perbedaan mereka sepertinya tidak signifikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja, kami akan membantunya memurnikan Yimo Qi. Yan berbicara dengan suara samar. Matanya yang tajam menatap lautan kegelapan di bawah. Akhirnya, dia tertawa dingin dan berkata, Yimo ini masih menimbulkan masalah bahkan setelah mereka mati. Keluar. Kata-katanya bagaikan guntur yang tiba-tiba bergema dari mulut Yan. Tak lama kemudian, dia meraihnya dengan tangannya sebelum cahaya terang berkumpul di telapak tangannya. Cahaya itu langsung berubah menjadi cahaya putih yang melesat tanpa ampun ke lautan kegelapan di bawahnya. Cahaya putih melesat ke lautan kegelapan sebelum cahaya putih hangat menyebar secara melingkar. Yimo Qi yang kental di dalamnya mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Laut hitam bergolak hebat saat ini. Sesaat kemudian, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Terlihat gelombang hitam bergolak. Cairan hitam berkumpul sebelum berubah menjadi bayangan iblis cair yang besar. Ada sepasang mata jahat dari dalam bayangan iblis, yang menatap ke arah langit. Kemudian, suara gemuruh terdengar, batu leluhur. Itu memang kau, dasar bajingan. Batu leluhur telah membunuh banyak Raja Yimo selama Perang Dunia Kuno. Saat ini, makhluk di bawah ini jelas agak sadar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia dapat mengenali batu leluhur. Sampah campuran yang terdiri dari Yimo yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya keberadaanmu? Mata dingin Yan menatap bayangan iblis di bawah. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya putih menyapu ke bawah. Bayangan iblis itu segera menjerit kemanapun cahaya putih itu lewat. Ia buru-buru bersembunyi di dalam lautan iblis sambil terus meraung. Batu leluhur, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh orang ini jika kamu menyerang? Yan tertawa dingin. Ia melihat ke arah sosok bayi yang sedang terperangkap oleh banyak rantai hitam dan berteriak, Istana Ilahi Misterius, berapa lama lagi kau akan terus bersembunyi seperti kura-kura? Setelah teriakan Yan terdengar, Lindong melihat bahwa sosok bayi itu sedikit bergetar. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya linglung sejenak sebelum akhirnya menghela napas lega saat melihat Yan. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu akan muncul. Suara Istana Ilahi Misterius terdengar lembut. Namun, ada juga nada yang sangat tua dan berpengalaman di balik kelembutan ini. Dua perasaan yang saling bertentangan bercampur menjadi satu, memberikan nada yang aneh. Tidak kusangka kau sampai melakukan hal seperti itu. Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita akan menyerang. Kau seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri, benar kan? Roh senjata Istana Ilahi Misterius itu merenggangkan tubuhnya. Matanya melirik bayangan iblis di bawah lautan kegelapan dan berkata, serang saja. Orang ini tidak dapat melakukan apapun padaku. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu begitu lama. Namun, jika kamu ingin menghancurkan susunan ini, kamu harus menghilangkan ki iblis dari objek-objek ilahi sampai ke akar-akarnya. Serahkan bayangan iblis itu padaku. Yan mengangguk, ia menoleh ke Lindong. Aku akan menyerahkan penghilangan aura iblis dari benda-benda suci itu padamu. Lindong tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan cahaya petir yang terang dan cahaya hitam menyapu keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dua simbol leluhur yang agung berkelebat dan muncul secara bersamaan.
Simbol leluhur petir, simbol leluhur pemakan? Roh senjata istana ilahi misterius terkejut saat melihat pemandangan ini. Matanya melirik aneh ke arah Lindong. Pemuda ini ternyata memiliki dua simbol leluhur yang hebat, sungguh pemandangan yang penuh kenangan. Yan menjerit keras sebelum cahaya putih bersiul keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi batu simbol kuno. Batu simbol itu membengkak. Pada saat ini, Lindong akhirnya menyadari bahwa ada 8 gambar kuno yang tidak biasa yang terletak di permukaan batu simbol itu. Selain itu, beberapa di antaranya bahkan memberikan kesan yang sangat familiar. Mereka sebenarnya adalah 8 simbol leluhur? Lindong terkejut. 8 jenis fluktuasi simbol kuno ini sama dengan simbol leluhur. Dengan kata lain, batu leluhur sebenarnya memiliki kekuatan dari 8 simbol leluhur yang berbeda. Namun, mereka adalah versi yang dilemahkan. Meskipun demikian, itu masih sangat menakutkan. Bagaimanapun, Lindong hanya memiliki kekuatan dari 2 simbol leluhur. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa batu leluhur berada di peringkat kedua dalam peringkat objek ilahi kuno. Batu itu sebenarnya memiliki versi lemah dari kekuatan 8 simbol leluhur yang hebat. Lalu, yang berada di peringkat pertama, seberapa mengerikan itu? Sudut mulut Lindong berkedut tanpa sadar. Batu leluhur sudah menakutkan seperti ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kuatnya objek ilahi kuno peringkat atas itu. Yan telah muncul di atas batu leluhur sementara Lindong sedikit linglung. Kemudian, dia dan batu itu menyatu. Batu itu berubah menjadi cahaya putih terang yang menyerbu ke arah lautan iblis dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang iblis melonjak dan riak yang mengejutkan menyebar. Sudah saatnya saya bertindak juga. Lindong segera tersadar setelah melihat ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum 10.000 petir menyambar dari atas kepalanya. Banyak pusaran seperti lubang hitam juga terbentuk dengan gila-gilaan. Segel tangan Lindong berubah dan tiba-tiba berhenti. 10.000 petir dan pusaran hitam muncul di langit sebelum bersiul ke bawah dari segala arah. Momentum mereka sangat mengejutkan. Kekuatan 2 simbol leluhur agung telah diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Petir dan pusaran hitam bersiul turun dari segala arah. Setelah itu, mereka dengan kejam menghantam benda-benda suci yang rusak, yang melayang di atas pilar-pilar batu. Yimoki merupakan energi yang cukup merepotkan untuk dihadapi, dan sangat sulit untuk menghilangkannya menggunakan Yuan Power biasa. Namun, simbol leluhur memiliki efek penundukan yang cukup hebat pada mereka. Oleh karena itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema, ketika petir dan pusaran hitam melilit benda-benda suci yang rusak. Gumpalan asap putih terus mengepul dari benda-benda suci yang rusak. Ki hitam pekat juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Yan telah berubah menjadi cahaya putih cemerlang, sebelum ia menyerbu ke lautan kegelapan. Setelah itu, ia bertarung dengan kesadaran yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo yang tersisa. Suara dari pertarungan itu sangat mengerikan. Meskipun batu leluhur saat ini belum pulih sepenuhnya, efek pemurniannya pada Yimo masih ada. Oleh karena itu, aura Yimo yang pekat akan cepat dikalahkan setiap kali berbenturan dengan cahaya putih. Setelah itu, raungan marah terus-menerus dipancarkan dari dalam bayangan iblis. Istana ilahi misterius menatap bayangan iblis, yang terus-menerus didorong mundur oleh serangan Yan, sebelum terkekeh. Kemudian, ia mengangkat kepalanya untuk melihat Lindong, yang telah mengaktifkan 2 simbol leluhurnya yang agung dan berkata, "Adik, kekuatan bayangan iblis berasal dari benda-benda suci yang rusak ini. Jika Anda menghilangkan aura iblis, ia secara alami akan kehilangan kendali atas benda-benda suci ini." Ya. Lindong mengangguk. Setelah itu, kekuatan Yuan dan energi mentalnya bersiul, sementara kekuatan dari 2 simbol leluhurnya yang agung juga dilepaskan sepenuhnya. Kedua energi agung ini terus terkikis ke bawah. Kemudian, orang dapat melihat bahwa gelombang hitam pada benda-benda suci yang rusak mulai meredup. Sementara itu, warna kuno yang awalnya dimiliki oleh benda-benda suci itu, secara bertahap terungkap. Bayangan iblis itu jelas menyadari bahwa formasinya semakin lemah. Seketika, ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terjerat di sekitar istana ilahi misterius mulai melilit dan mengencang tanpa ampun seperti ular berbisa.
Pada saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menyerang istana ilahi misterius yang terperangkap dalam susunan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku orang yang mudah ditipu? Istana ilahi misterius sekali lagi terkekeh saat melihat ini. Seketika, kedua tangan kecilnya membentuk segel. Seketika, sinar 5 cahaya redup terpancar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ki hitam yang bercampur di antara alisnya benar-benar mulai menghilang dengan cepat, terlihat oleh mata telanjang di bawah cahaya 5 cahaya itu. Wus! Istana ilahi misterius tiba-tiba membentangkan telapak tangannya. 10-5 sinar cahaya melesat keluar dan menghancurkan banyak rantai yang dibentuk oleh Yimo Ki yang melilitnya. Rantai ki iblis yang melilitnya hancur dan tubuh istana ilahi misterius melesat ke atas. Petir dan cahaya hitam melonjak liar di mata Lindong. Dua riak mengerikan memengaruhi susunan di bawahnya. Banyak benda suci yang rusak menjadi kaku saat ini. Aura iblis pada benda-benda itu berhenti dan berubah menjadi banyak lapisan hitam, sebelum terkelupas dan jatuh ke tanah. Dengan hilangnya Yimo Ki, aura tajam dan menusuk langsung meletus dari benda-benda suci itu. Semuanya meraung serempak dan bahkan ruang itu sendiri tampak bergetar saat ini. Istana ilahi misterius melayang di udara. Dia melambaikan tangannya sebelum banyak benda suci lolos dari belenggu pilar batu. Kemudian, benda-benda suci itu berkumpul di sekitar tubuhnya seperti lautan benda suci. Kali ini, aku akan melenyapkan kalian semua, makhluk-makhluk kotor. Mata istana ilahi misterius itu sedingin es. Dia menekan jarinya ke depan dan benda-benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari belakang. Setelah itu, benda-benda itu mengalir turun dengan momentum yang sangat mengerikan. Bang bang bang. Pilar-pilar batu di lautan kegelapan meledak sepenuhnya. Laut hitam yang luas juga terkikis dengan kecepatan yang mengerikan saat ini. Bayangan iblis, yang sudah terus-menerus didorong mundur oleh Yan, langsung mengeluarkan suara melengking yang menyedihkan. Tubuhnya juga berubah pucat dengan cepat. Jelas, dia telah menerima luka parah. Bayangan iblis itu jelas sama sekali tidak berdaya saat berhadapan dengan benda-benda suci peringkat kedua dan ke-10 pada peringkat benda-benda suci kuno, begitu pula Lindong, yang memiliki 2 simbol leluhur yang hebat. Bayangan iblis itu jelas mendeteksi bahaya. Ia mengeluarkan lolongan marah sebelum tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Akhirnya, ia berubah menjadi cahaya hitam pekat yang tidak biasa. Tubuhnya berputar sebelum menyerang Lindong, yang hanya berjarak dekat. Jelas saja, di antara mereka bertiga, sepertinya Lindong memiliki tubuh yang paling mudah rusak. Namun, Lindong selalu dalam kondisi waspada tinggi. Oleh karena itu, dia tanpa sadar terkekeh saat melihat bayangan iblis itu dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dengan lambaian lengan bajunya, petir terang dan cahaya hitam berubah menjadi perisai petir dan cahaya hitam yang melindungi tubuhnya. Bayangan iblis itu menghantam penghalang cahaya dengan keras. Meskipun berhasil mengguncang penghalang cahaya dan menimbulkan beberapa riak, pada akhirnya ia tidak dapat menghancurkannya. Sebaliknya, kekuatan simbol leluhur yang melapisi penghalang itu membuatnya terlempar ke belakang. Bayangan iblis ini bukanlah Yimo asli. Sebaliknya, ia hanya diciptakan dengan mengumpulkan banyak kesadaran Yimo yang tersisa. Meskipun demikian, akan sangat merepotkan jika ia berhasil menyerang tubuh seseorang. Sayangnya, melawan Lindong, yang memiliki 2 simbol leluhur yang hebat yang menjaganya, sifat pengikis Yimo yang sangat mengerikan tidak memberikan banyak pengaruh. Setelah terlempar, sebelum bayangan iblis itu sempat bereaksi, semburan benda-benda suci yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul dan menghantamnya dengan kejam. Suara rendah dan dalam bergema di tempat itu sebelum bayangan iblis itu segera mulai hancur. Segel ilahi pemurni. Teriakan dingin Yan tiba-tiba bergema di seluruh tempat saat ini. Seketika, cahaya putih hangat berkumpul di langit sebelum berubah menjadi jejak telapak tangan cahaya putih yang besar. Jejak telapak tangan itu seperti milik raksasa, karena tanpa ampun menghantam tubuh bayangan iblis itu. Cahaya putih menyebar di seluruh tempat sebelum tubuh Yimo mulai menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jeritannya yang menyedihkan terus bergema di udara. Sesaat kemudian, segel dewa akhirnya turun sebelum bayangan iblis itu dihancurkan dengan kepalan tangan yang erat. Jeritan memilukan itu tiba-tiba berhenti. Semua aura iblis jahat yang merasuki tempat itu telah lenyap sepenuhnya.
Tubuh Yan muncul dari dalam cahaya putih. Berdiri di atas batu leluhur, matanya yang tajam mengamati tempat ini. Sesaat kemudian, ketajaman di matanya akhirnya menghilang setelah dia tidak mendeteksi adanya kesadaran Yimo yang lolos. Kau benar-benar menginginkannya. Yang harus kau lakukan adalah meninggalkan benda-benda suci yang rusak ini dan masalah ini tidak akan terjadi. Yan menatap istana ilahi misterius sebelum dia berkomentar dengan cemberut. Jika aku meninggalkannya dan akhirnya diambil oleh orang biasa, orang itu mungkin akan diserbu oleh Yimoki. Ini juga merupakan ancaman potensial. Jiwa istana ilahi misterius sedikit tak berdaya. Ia tertawa sebelum kedua alisnya yang putih dan panjang berkedut. Namun, aku tidak menyangka bahwa kaulah yang akan menolongku. Setelah menyaksikan kerusakan serius yang kau alami saat itu, kupikir kau sudah tamat. Untungnya kamu diberkati. Yan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia menoleh ke arah Lindong dan berkata, saya telah mengikuti orang ini selama bertahun-tahun dan luka saya mulai pulih. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk pulih sepenuhnya. Untungnya, kita sudah bertemu Anda sekarang. Saya akan menyerahkan luka saya kepada Anda. Roh istana ilahi misterius mengangguk dengan santai. Dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin berada di bawah batu leluhur. Namun, dalam hal pemurnian dan penyembuhan, jelas bahwa batu leluhur jauh lebih rendah darinya. Adik muda ini tampaknya bukan orang biasa. Dia sebenarnya memiliki dua simbol leluhur. Selain guru kita saat itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Mata istana ilahi misterius melirik Lindong dengan rasa ingin tahu dan tertawa. Junior Lindong menyapa tetua istana ilahi misterius. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Istana ilahi misterius ini jelas merupakan makhluk seperti fosil yang berasal dari zaman kuno. Sementara itu, Lindong selalu menjaga rasa hormat terhadap orang-orang ini, yang telah berpartisipasi dalam Perang Dunia Kuno. Istana ilahi misterius melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia benar-benar menghargai sikap Lindong. Karena kami telah menemukanmu, sebaiknya kau ikut dengan kami. Jika kau tidak punya hal lain untuk dilakukan, kau dapat mengakui Lindong sebagai gurumu. Jika tidak, kau mungkin akan menarik perhatian Yimo. Yan bergegas mendekat dan berbicara dengan santai. Seolah-olah ia berbicara tentang suatu hal yang sangat biasa dan tidak meminta objek yang berada di peringkat ke-10 pada peringkat objek ilahi, yang dapat memicu pertikaian di antara para ahli tahap reinkarnasi puncak, untuk memilih seorang guru. Lindong juga terkejut dengan nada bicara Yan. Ia menjadi sedikit cemas saat menatap jiwa istana ilahi misterius. Ia jelas menyadari bahwa harta karun pada level itu sudah memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Mereka sangat bangga dan bukan hal yang mudah untuk membuat mereka mengakui seorang guru dengan sukarela. Namun, jiwa istana ilahi misterius hanya mengernyitkan alis putihnya sementara Lindong menatapnya. Setelah itu, senyum mengembang di wajahnya yang seperti bayi. Sepasang matanya menyapu Lindong sebelum berkata sambil tersenyum, baiklah. Lindong sedikit tertegun. Dia tersenyum getir dalam diam, tidak tahu apakah dia harus senang. Sejak kapan menaklukkan benda super ilahi menjadi tugas yang mudah? Tidak perlu terlalu terkejut. Sifat unikmu adalah sesuatu yang hanya kami, benda-benda suci yang diciptakan langsung oleh Tuan kami, yang mengerti. Selain itu, batu leluhur adalah benda suci yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuan kami dan dia tidak akan memilih siapapun secara acak. Alasan mengapa kami diciptakan adalah karena Yimo. Sekarang, Tuan sudah meninggal. Karena itu, kaulah pilihan kami. Istana ilahi misterius tampaknya menyadari pikiran Lindong. Dia tersenyum tipis dan alis putihnya berkedut. Sebuah simbol cahaya muncul dan melayang ke arah Lindong. Ukirlah darah esensimu di sana. Di masa depan, kamu akan dapat mengendalikan segalanya di istana ilahi misterius, termasuk semua benda suci di dalamnya. Lindong memegang simbol cahaya. Kata-kata dari istana ilahi misterius membuatnya linglung. Segera setelah itu, dia tersenyum sebelum esensi darah keluar darinya dan meninggalkan segel pada simbol cahaya. Setelah terbentuknya segel, Lindong dapat merasakan bahwa sekarang ada lapisan ikatan tambahan antara dirinya dan istana ilahi misterius. Berbagai misteri istana ilahi misterius juga secara bertahap terungkap di depannya. Kamu tidak perlu terburu-buru merayakannya.
Lebih baik memikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang akan datang. Suara samar Yan dengan cepat membangunkan Lindong. Lindong segera mengerutkan kening. Saat ini, masih ada 3 panglima iblis agung dan banyak ahli dari wilayah perang binatang, menunggu dengan niat jahat di luar istana ilahi misterius. Pegunungan benda suci. Lingkaran cahaya keemasan terus berputar perlahan di atas istana kuno. Gelombang fluktuasi misterius menyapu seperti banjir, menyebabkan mata banyak orang dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, langit dan daratan di sekitar istana kuno itu tertutup oleh lautan manusia berwarna hitam yang padat. Mata mereka sepenuhnya terfokus pada lingkaran cahaya keemasan itu, mengamati segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Suasana di sini menjadi sangat aneh sejak Lindong memasuki lingkaran cahaya. Semua orang tahu betul jumlah benda-benda suci yang ada di dalam perbendaharaan benda-benda suci. Jika benda-benda suci ini digunakan untuk membangun pasukan, kekuatan pasukan ini pasti akan mampu mendominasi seluruh wilayah perang binatang. Tentu saja, hampir tidak ada orang yang memiliki ambisi liar seperti itu setelah mengalami banyak kegagalan selama bertahun-tahun. Namun, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan siapapun sebelumnya telah muncul hari ini. Pemandangan ini membuat hati mereka bergetar. Jika Lindong dapat keluar dari istana, dia pasti akan kembali dengan panen yang melimpah yang akan membuat mata banyak orang memerah karena iri. Kekuasaan adalah raja di wilayah perang binatang buas. Jika Lindong benar-benar berhasil memperoleh panen yang mengerikan seperti itu, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Deep Lightning Mountain mungkin merupakan faksi yang termasuk dalam salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat. Namun, ada juga 3 komandan iblis hebat lainnya yang dengan tamak mengawasi dari samping. Oleh karena itu, semua orang yang hadir jelas mengerti bahwa tidak apa-apa jika Lindong tidak muncul. Namun, jika dia muncul, dia mungkin akan mengalami sendiri apa yang dimaksud dengan kejahatan memiliki barang berharga. Pada saat itu, bahkan Deep Lightning Mountain tidak akan mampu melindunginya. Little Flame dan yang lainnya juga mengamati lingkaran cahaya keemasan dengan ekspresi serius dari salah satu gunung. Yang pertama masih baik-baik saja dan dia sama sekali mengabaikan banyak pasang mata di sekitarnya. Namun, tubuh kelompok centong menegang dan mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Mereka semua sama-sama menyadari apa arti atmosfer ini. Sesekali mata mereka melirik ke 3 gunung di depan mereka, tempat 3 panglima iblis agung itu berada. Pada saat ini, mata ketiga panglima iblis itu terpejam sebagian, sementara tangan mereka tergantung di samping, membuat mereka tampak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Mereka semua mengabaikan bisikan-bisikan yang muncul di sekitar mereka dari waktu ke waktu. Namun, orang-orang yang lebih peka mampu merasakan jejak fluktuasi berbahaya di sekitar tubuh ketiganya. Jelas, mereka sangat khawatir bahwa Lindong mampu memasuki perbendaharaan barang ilahi. Waktu berlalu perlahan di tengah suasana yang aneh ini. Dalam sekejap mata, beberapa jam telah berlalu dan matahari yang terik di langit juga berangsur-angsur turun sementara cahaya merah gelap menyinari pegunungan yang luar biasa besar itu. Sinar matahari yang tersisa berwarna merah darah. Sementara daratan menjadi merah tua akibat terbenamnya matahari, riak-riak akhirnya muncul di lingkaran cahaya keemasan yang sebelumnya sama sekali tidak ada aktivitas. Semua mata di pegunungan tiba-tiba beralih pada saat ini sementara beberapa orang kuat yang duduk tiba-tiba berdiri. Tatapan mereka membara. Trio komandan iblis naga langit juga perlahan membuka mata mereka. Ada ketajaman dan kesungguhan yang tidak biasa di dalam diri mereka. Riak-riak pada lingkaran cahaya keemasan itu semakin kuat. Pada akhirnya, sebuah sosok cahaya akhirnya muncul di depan banyak mata di tengah energi yang kacau dan mendarat di tanah. Lindong, dia masih hidup. Sudah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang berhasil masuk ke dalam perbendaharaan barang suci. Suasana di tempat itu tampak memanas setelah sosok cahaya itu muncul. Mata banyak orang dipenuhi dengan emosi yang kuat. Ada keterkejutan dan keserakahan yang kuat di mata mereka saat mereka melihat Lindong. Mereka semua menyadari betapa banyaknya benda-benda suci di dalam perbendaharaan, dan Lindong berhasil masuk dan keluar tanpa cedera. Kemungkinan besar tidak ada yang akan percaya bahwa Lindong kembali dengan tangan hampa. Dibandingkan dengan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan benda-benda suci dari dalam perbendaharaan benda suci,
jelas jauh lebih mudah untuk merebutnya dari tangan Lindong. Tubuh Lindong berkelebat dan muncul. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata-mata di seluruh gunung yang menatapnya. Rasanya seolah-olah dia dikelilingi oleh sekawanan serigala. Warna hijau berminyak di mata mereka mampu menampilkan keserakahan mereka dengan sangat baik. Little Flame menunjukkan ekspresi gembira saat melihat Lindong muncul. Dia melambaikan tangannya yang besar dan memimpin para ahli dari Deep Lightning Mountain. Mereka mengepung dan menjaga Lindong sementara Little Flame juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling mereka dengan mata yang tajam. Lindong mengangguk. Meskipun Little Flame tidak menjelaskan secara rinci, Lindong secara alami dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Jelas, suasana ini muncul karena dia. Suasana yang hampir membeku itu berlangsung lama sebelum semua orang melihat Komandan Iblis Naga Langit perlahan melangkah maju. Dua komandan iblis hebat lainnya di dekatnya juga memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Kau benar-benar orang yang selalu mengejutkan orang lain. Komandan Iblis Naga Langit menatap Lindong dan tersenyum tipis. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah ini ejekan atau dia benar-benar terkejut. Lindong tidak berkomentar. Tak lama kemudian, dia tertawa. Apa yang sedang direncanakan semua orang? Harta karun ilahi kuno masih ada di sini. Apa gunanya menatapku? Aku cukup penasaran bagaimana kau bisa masuk ke dalam perbendaharaan barang suci ini. Komandan Iblis Naga Langit mengabaikan perkataan Lindong dan bertanya dengan tenang. Mungkin itu keberuntungan. Lindong tersenyum. Alis Komandan Iblis Naga Langit terangkat saat mendengar ini. Gelombang dari dalam perbendaharaan ilahi kuno telah sangat berkurang. Komandan Iblis Kondor Hantu, yang belum berbicara, berkomentar dengan suara rendah saat matanya berkedip. Seluruh area menjadi gempar setelah kata-katanya terdengar dan bahkan pupil mata Lindong mengecil dengan cara yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Para ahli super tahap samsara ini memang luar biasa. Mungkinkah harta karun barang ilahi saat ini adalah cangkang kosong? Komandan Iblis Hantu Condor memiringkan kepalanya sedikit. Matanya yang luar biasa tajam menatap Lindong yang tampak tenang saat dia menyeringai dan bertanya. Kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam bagi mereka. Apakah kita tidak akan tahu jika kita mengujinya? Komandan Iblis Kera Emas berbicara dengan suara samar. Ia mengepalkan tangannya dan tongkat hitam besar itu berubah menjadi bayangan hitam besar yang panjangnya 1000 kaki. Saat tanah runtuh, bayangan itu bersiul ke depan dan menghantam istana kuno itu dengan kejam. Tanah berguncang dan semua orang buru-buru menoleh. Tak lama kemudian, pupil mata mereka mengecil dengan cepat saat melihat istana kuno runtuh hanya karena satu serangan dari Komandan Iblis Kera Emas. Namun, tidak ada sedikit pun riak yang dipancarkan saat istana kuno runtuh dan tidak ada satupun dari sekian banyak benda suci yang dapat ditemukan. Benda-benda suci yang ada di dalam perbendaharaan benda suci ternyata telah lenyap sepenuhnya. Banyak orang tercengang. Tak lama kemudian, mata mereka tiba-tiba berubah merah. Banyak pasang mata yang sangat rakus menoleh ke arah Lindong yang tampak tenang. Little Flame dan yang lainnya di belakang Lindong tercengang. Yang pertama masih baik-baik saja, tetapi kulit kepala kelompok centong menjadi mati rasa. Orang di depan mereka ini benar-benar telah mengosongkan perbendaharaan barang ilahi? Apakah dia ingin membuat yang lain menjadi gila? Pupil mata Komandan Iblis Kera Emas sedikit mengecil saat dia melihat perbendaharaan barang ilahi yang runtuh dan tertawa. Mata Komandan Iblis Naga Langit perlahan-lahan menjauh dari istana kuno yang runtuh. Dia menatap Lindong dan berbicara perlahan dengan suara lembut. Lindong, serahkan benda-benda suci yang kau peroleh dari perbendaharaan benda suci. Bagaimanapun juga, seseorang harus bersikap rasional. Gunung petir dalam milikmu akan tercekik sampai mati oleh benda-benda itu. Kau tidak akan bisa pergi dengan benda-benda suci itu. Komandan Iblis Hantu Condor tersenyum tipis. Senyumnya itu terbakar dengan begitu banyak keserakahan sehingga membuat orang takut. Lindong menyipitkan matanya saat dia mengamati banyak mata serakah di sekelilingnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, aku tahu semua ini. Aku bisa menyerahkan 80% benda suci ke Blood Dragon Hall sementara Deep Lightning Mountain milikku akan mengambil 20%. Ini tidak berlebihan, kan? Komandan Iblis Naga Langit terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresi aneh melintas di mata faksi-faksi di sekitarnya dan dua komandan iblis hebat lainnya.
Sepakat. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Komandan Iblis Naga Langit ketika tiba-tiba terhenti. Ini karena dia jelas merasakan tatapan dingin yang terpancar dari Komandan Iblis Kondor Hantu dan Komandan Iblis Kera Emas. Baru saat itulah dia tiba-tiba terbangun. Matanya dengan cepat berubah gelap dan dingin saat dia melepaskan tawa aneh. Dasar bocah kecil yang kejam, kau bermaksud menimbulkan konflik internal hanya dengan kata-kata kosong? Ghost Condor, Golden AP, jangan bilang kalau kalian berdua telah jatuh pada trik tingkat rendah ini. Komandan Iblis Naga Langit menatap kedua Ghost Condor itu dan tertawa dingin. Haha, bagaimana mungkin? Bocah ini memang licik. Kita harus merampas semua yang ada di dalam perbendaharaan barang ilahi sebelum mendistribusikannya. Komandan Iblis Kondor Hantu menyipitkan matanya dan terkekeh. Nak, serahkan saja semuanya dengan patuh. Awalnya, aku berencana untuk menyisakan beberapa untukmu. Namun, melihatmu begitu tidak jujur, kurasa kau seharusnya tidak menikmati 20% itu. Mata Komandan Iblis Naga Langit tampak sedingin es saat dia menatap Lindong dan berkata. Banyak pasang mata di sekitarnya juga meliriknya. Pada saat ini, Lindong tidak diragukan lagi telah menjadi musuh bersama semua orang karena harta karun barang ilahi. Di belakang Lindong, Little Flame menampakkan ekspresi yang ganas dan brutal saat melihat situasi ini. Haha, berani sekali. Komandan Iblis Naga Langit mengejek. Aura mengerikan terpancar dari Panglima Iblis Naga Langit saat ia berbicara. Seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Baik Panglima Iblis Hantu Kondor maupun Panglima Iblis Kera Emas juga mengerahkan aura tahap samsara mereka hingga batas maksimal. 3 aura kuat tampak bergemuruh seperti awan hitam yang menakutkan. Rasanya seolah-olah daratan itu sendiri bergetar saat ini. 3 ahli tahap samsara yang hebat dapat memusnahkan Deep Lightning Mountain hanya dengan jentikan tangan mereka. Banyak pasang mata berkumpul di Lindong. Mata-mata ini dipenuhi dengan rasa kasihan. Semua orang mengerti bahwa pada dasarnya mustahil bagi Deep Lightning Mountain untuk mundur tanpa cedera dalam situasi seperti itu. Bahkan jika mereka menyerahkan semua benda suci, melarikan diri kemungkinan masih akan sulit. Lindong mengangkat kepalanya di depan banyak pasang mata. Ia menyaksikan pemandangan ini saat wajahnya yang awalnya tampak tenang berangsur-angsur menjadi gelap. Tanpa menyadarinya, mereka sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang putus asa. Little Flame, apakah kamu takut? Lindong menoleh. Ketajaman di dalam mata hitamnya tampak seperti 9 petir dari surga yang akan meletus setelah ditekan hingga batasnya. Dulu kami tidak takut di wilayah Suan Timur. Apalagi sekarang? Little Flame menyeringai dan tertawa. Wajahnya yang kasar ditutupi dengan ekspresi yang tidak menyenangkan, tampak lebih kejam daripada sebelumnya. Kalau begitu, ayo bertarung. Lindong tersenyum. Kegilaan yang mendalam perlahan muncul di wajah mudanya. Kegilaan itu membuat banyak ahli di sekitarnya terdiam. Apakah orang ini masih tidak mau menyerah meskipun menghadapi 3 ahli tahap samsara yang hebat? Mereka tidak tahu bahwa saat itu di wilayah Suan Timur, ketiga saudara itu belum menyerah kepada lawan mereka yang kuat dan tampaknya tak terkalahkan meskipun mereka selemah semut. Hanya orang-orang hebat yang akan memilih untuk bertarung dan memberikan perlawanan terakhir.